Di sebuah pangkalan militer terpencil di pinggiran kota Kalimantan, suasana pagi itu tampak seperti biasanya. Matahari baru saja menembus kabut tebal yang menyelimuti area latihan. Para prajurit muda berbaris rapi, sebagian membersihkan senjata, sebagian lain berlatih di lapangan lumpur. Namun di antara mereka, ada satu sosok yang terlihat berbeda, seorang wanita tua dengan pakaian sederhana, membawa termos dan cangkir teh. "Hei, wanita. Cepat bawakan aku teh," suara keras itu menggema. Semua kepala menoleh. Seorang perwira muda dengan wajah sombong menatap sinis ke arah wanita itu. Namanya Letnan Damar, baru dipindahkan ke pangkalan itu seminggu lalu. Ia terkenal arogan, karena merasa punya hubungan dekat dengan petinggi di pusat komando. Wanita itu menatapnya tenang. Matanya tajam, kulitnya kecoklatan, dan ada bekas luka panjang di tangannya. Namun tanpa banyak bicara, ia melangkah perlahan, menuangkan teh ke dalam cangkir, lalu meletakkannya di meja kayu di depan sang letnan. Damar tersenyum mengejek. Bahkan teh yang kau buat pun seperti air cucian. Kau pikir aku tak tahu kau cuma pembantu dapur di sini?" Beberapa prajurit lain menahan tawa kecil. Mereka tak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Wanita itu hanya menjawab dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Nak, di tempat seperti ini, teh yang diseduh dengan hati lebih berharga daripada amarah yang keluar dari mulut." Ucapan itu membuat Damar terdiam sejenak. Namun egonya terlalu besar untuk menerima nasihat dari seseorang yang ia anggap rendahan. Ia menendang kursinya ke belakang, berdiri, dan berkata keras, "Kau berani menasihatiku? Aku perwira di sini. Jangan pikir aku tak bisa melaporkanmu karena bersikap kurang ajar." Wanita itu menatap lurus ke matanya. "Aku tidak menasihatimu. Aku hanya mengingatkanmu sebelum kau menyesal." Suara langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang prajurit senior datang terburu-buru, wajahnya pucat. "Letnan, jangan bicara seperti itu. Dia bukan pembantu." "Bukan pembantu? Lalu siapa? Lihatlah penampilannya." Damar tertawa. Prajurit itu menelan ludah. "Dia Jenderal Maya Santoso, komandan pasukan khusus Alfa yang baru." Suasana langsung membeku. Damar terpaku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Semua prajurit menundukkan kepala dalam-dalam, sementara wanita itu, yang ternyata Jenderal Maya, hanya menatapnya dengan tenang. Maya kemudian membuka jaket lusuhnya. Di baliknya tergantung lencana emas dengan lambang sayap dan pedang, simbol tertinggi pasukan elit. "Sekarang, Letnan Damar," katanya perlahan, "apakah kau masih ingin aku bawakan teh?" Damar langsung berlutut, wajahnya pucat pasi. Maaf, Bu Jenderal. Saya tidak tahu. Saya kira." "Ya, kau tidak tahu," potong Maya dingin. "Kau menilai dari pakaian, bukan dari jiwa. Kau menghina tanpa memahami siapa di hadapanmu." Ia berbalik, menatap semua prajurit. "Kalian semua, ingat ini. Di pasukan ini, pangkat tidak menentukan kehormatan. Hanya disiplin dan hati yang menentukan siapa kalian sebenarnya." Suasana sunyi. Hanya angin pagi yang berhembus melewati lapangan latihan. Namun cerita itu belum berakhir di sana. Karena malamnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Damar duduk di baraknya sendirian. Rasa malu masih menyelimuti dirinya. Ia menatap foto ayahnya di meja, seorang pahlawan perang yang gugur bertahun-tahun lalu. "Ayah, aku mempermalukan nama kita," gumamnya. Tiba-tiba pintu barak diketuk. "Masuk," katanya pelan. Maya melangkah masuk. Tanpa seragam resmi, hanya mengenakan pakaian sederhana. "Letnan Damar," katanya lembut. "Boleh aku duduk?" Damar segera berdiri. "Tentu, Bu Jenderal. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian pagi tadi. Saya terlalu sombong." Maya menatapnya lama. "Aku tahu. Tapi aku tidak datang untuk menegurmu. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang seharusnya kau tahu sejak lama." Damar bingung. "Sesuatu?" Maya menarik napas panjang. Ia mengeluarkan sebuah medali kecil dari sakunya. Medali dengan nama Kapten Rendra Damar terukir di belakangnya. Damar terkejut. Itu nama ayahku." "Benar,
kata Maya dengan suara bergetar. Aku adalah rekan satu tim ayahmu. Kami bertugas bersama dalam operasi rahasia di Timor 20 tahun lalu. Dia menyelamatkan hidupku dan meninggal di pelukanku. Air mata mengalir di pipi Damar. Ia berlutut di hadapan Maya. Saya tidak tahu. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Karena aku ingin melihat apakah anak pahlawan itu masih punya kehormatan seperti ayahnya, jawab Maya lembut. Tapi hari ini, aku melihat sisi lainmu. Kau punya amarah, tapi juga penyesalan. Dan itu berarti kau masih bisa belajar. Damar menunduk. Saya berjanji, Bu Jenderal. Saya akan berubah. Maya berdiri. Bangkitlah, Letnan. Jangan tunduk pada masa lalu. Jadilah prajurit sejati. Karena kehormatan tidak diwariskan, ia ditempa oleh tindakanmu sendiri. Malam itu, setelah Maya pergi, Damar menatap bintang di langit. Di dadanya, rasa malu berganti menjadi tekad. Beberapa minggu kemudian, latihan intens dimulai. Jenderal Maya tidak memberi perlakuan khusus kepada siapapun, termasuk Damar. Namun setiap kali ia gagal, Maya hanya menatapnya singkat dan berkata, ulangi. Lebih baik dari sebelumnya. Hari demi hari, rasa hormat tumbuh dalam hati Damar. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari suara keras atau pangkat tinggi, tapi dari ketenangan dalam menghadapi penghinaan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Beberapa bulan kemudian, pasukan mereka dikirim ke misi penyelamatan di perbatasan. Dalam operasi itu, Maya terkena tembakan. Damarlah yang menggendongnya keluar dari zona bahaya, sama seperti ayahnya dulu menyelamatkan Maya 2 dekade lalu. Saat helikopter lepas landas, Maya menatap wajah Damar dengan senyum samar. Sekarang aku tahu darah ayahmu masih hidup dalam dirimu. Dan untuk pertama kalinya, Damar menunduk bukan karena rasa malu, tapi karena rasa hormat dan cinta kepada wanita yang pernah ia hina sebagai pembawa teh. Wanita yang ternyata adalah pelindung terakhir pasukan elit negaranya. Ketika berita itu sampai ke pusat, nama mereka berdua menjadi legenda. Dan setiap kali seseorang di camp itu mencoba meremehkan orang lain, selalu ada satu kalimat yang diingat oleh semua prajurit. Jangan pernah menilai dari pakaian, karena bahkan pembuat teh pun bisa jadi jenderal. Beberapa tahun berlalu sejak insiden itu. Letnan Damar kini telah menjadi Kapten Damar, pemimpin muda yang dihormati, disegani, dan dijadikan contoh oleh banyak prajurit muda di Kesatuan Pasukan Khusus Alpha. Namun di balik ketegasannya, ia selalu membawa satu hal dalam hatinya, kenangan tentang Jenderal Maya Santoso. Suatu pagi yang berkabut, Damar berdiri di tepi lapangan latihan tempat dulu ia pertama kali bertemu Maya. Ia menatap arah barak lama, yang kini sudah sepi dan penuh lumut. Setiap kali angin bertiup melewati tempat itu, ia seperti mendengar suara Maya yang lembut tapi berwibawa berkata, jangan tunduk pada masa lalu, jadilah prajurit sejati. Hari itu, ia mendapat kabar dari pusat komando. Jenderal Maya telah pensiun dan tinggal di desa terpencil di Sulawesi, jauh dari hiruk-pikuk dunia militer. Tanpa pikir panjang, Damar meminta izin untuk berkunjung. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu berjam-jam. Melewati hutan, jembatan kayu, dan jalan setapak yang nyaris tidak bisa dilalui kendaraan. Tapi Damar tetap melangkah dengan tekad yang sama seperti dulu ketika menyelamatkan komandannya dari tembakan musuh. Ketika akhirnya ia sampai di sana, ia melihat seorang wanita duduk di teras rumah kayu, menatap hamparan sawah. Rambutnya telah memutih, tetapi sorot matanya masih setajam dulu. Bu Jenderal, Damar berdiri tegak, memberi hormat. Maya tersenyum. Kau masih memanggilku begitu? Bagi saya, panggilan itu bukan soal pangkat. Itu soal penghormatan, jawab Damar. Maya tertawa kecil. Kau sudah berubah, Damar. Aku tahu dari awal, di balik arogansimu dulu, ada hati yang sedang mencari arah. Damar mendekat, lalu menatap sekeliling. Tempat ini tenang sekali. Saya hampir tak mengenali ibu seperti ini. Di medan perang, kita melawan musuh. Tapi di sini, aku belajar melawan diriku sendiri, ucap Maya sambil menatap jauh. Dan itu pertempuran yang paling sulit. Keduanya terdiam beberapa saat. Angin sore meniup daun-daun padi yang menguning. Maya kemudian berkata, Damar, ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Damar menatap penasaran. Apa itu, Bu? Maya menghela napas panjang. Ayahmu.
Kapten Rendra, sebelum dia meninggal, dia menitipkan sesuatu untukmu. Tapi waktu itu kau masih bayi, dan aku tidak tahu bagaimana menyampaikannya tanpa membuatmu terbebani. Ia mengambil sebuah kotak logam kecil dari dalam tasnya. Di dalamnya, terdapat surat tua yang mulai menguning. Ini tulisan tangan ayahmu. Tangan Damar gemetar saat membuka surat itu. Tulisan di dalamnya samar, tapi masih bisa terbaca. Untuk anakku, Damar. Jika suatu hari kau membaca ini, berarti aku tak lagi di sisimu. Tapi ingatlah, anakku, kehormatan bukan diwariskan oleh darah, tapi dibentuk oleh tindakan. Jangan pernah sombong, karena yang paling kuat bukan yang berteriak paling keras, tapi yang paling sabar menjaga hati. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Damar menggenggam surat itu kuat-kuat. Terima kasih, Bu Jenderal, karena sudah menjaga pesan ayah, katanya dengan suara serak. Maya tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang prajurit kepada saudaranya di medan perang. Mereka duduk lama di beranda, membiarkan matahari sore tenggelam di balik gunung. Tidak ada kata-kata lagi, hanya keheningan yang penuh makna di antara dua generasi prajurit yang saling menghormati. Namun dunia militer tak pernah benar-benar membiarkan seseorang hidup tenang. Beberapa bulan kemudian, berita mengejutkan datang dari pusat komando. Kelompok separatis bersenjata menyerang kamp pelatihan baru di Kalimantan. Banyak prajurit muda terjebak di dalamnya. Tanpa menunggu perintah, Damar langsung memimpin tim penyelamat. Saat semua sedang bersiap, seorang perwira berlari menghampirinya sambil membawa pesan rahasia. Kapten, ini dari Jenderal Maya. Dia ingin ikut dalam misi ini. Damar tertegun. Tapi beliau sudah pensiun. Beliau bilang, prajurit sejati tidak pernah berhenti bertarung, hanya berpindah medan. Beberapa jam kemudian, Maya datang ke markas. Meski rambutnya sudah sepenuhnya putih, langkahnya masih tegas, matanya masih menyala. Semua prajurit memberi hormat begitu ia lewat. Damar mendekat. Bu Jenderal, izinkan saya yang memimpin misi ini. Ibu tidak perlu. Tidak perlu menasihatiku seperti anak kepada ibunya, potong Maya dengan senyum lembut. Aku tidak akan duduk diam ketika anak-anakku di medan perang sedang berjuang. Malam itu, tim mereka terjun lewat udara. Hujan turun deras, angin kencang, dan suara tembakan menggema di lembah. Dalam kekacauan itu, Maya dan Damar bertarung bahu-membahu. Namun di tengah pertempuran, sebuah granat jatuh tak jauh dari posisi mereka. Tanpa berpikir, Maya mendorong Damar ke tanah dan menutupi tubuhnya. Ledakan keras mengguncang malam itu. Asap dan debu memenuhi udara. Damar berteriak memanggil, Bu Jenderal! Bu Jenderal! Ketika debu mereda, ia melihat Maya terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih terbuka. Kenapa? Kenapa ibu lakukan itu? Teriak Damar dengan suara parau. Maya tersenyum lemah. Karena, ayahmu juga pernah melakukannya untukku. Sekarang hutang itu lunas. Damar menggenggam tangannya. Tidak. Ibu tidak boleh pergi seperti ini. Dengan napas terakhirnya, Maya berbisik, Damar ingat prajurit sejati, tidak hidup untuk dikenang tapi untuk melindungi. Dan detik berikutnya, tangan yang kuat itu terkulai lemah. Damar berteriak, tapi suara itu tenggelam oleh suara helikopter yang datang mengevakuasi mereka. Beberapa hari kemudian, seluruh markas mengadakan upacara penghormatan. Bendera diturunkan setengah tiang. Di antara deretan prajurit yang berdiri tegak, Kapten Damar berdiri paling depan, membawa medali emas yang diberikan untuk Jenderal Maya Santoso. Saat ia melangkah maju untuk meletakkan medali itu di Monumen Pahlawan, ia berkata dengan suara bergetar. Dia pernah dianggap pembuat teh, tapi sesungguhnya, dia adalah jiwa yang menyeduh keberanian untuk seluruh bangsa ini. Semua prajurit menunduk. Beberapa meneteskan air mata. Dan sejak hari itu, setiap kali seorang prajurit baru masuk ke pasukan elit Alpha, mereka selalu mendengar kisah tentang wanita sederhana yang diperintah untuk membawa teh. Namun ternyata seorang jenderal yang mati demi menyelamatkan bangsanya. Legenda itu hidup terus, dituturkan dari generasi ke generasi. Karena di balik setiap seragam yang lusuh, bisa jadi tersimpan jiwa seorang pahlawan. Beberapa tahun berlalu setelah pengorbanan Jenderal Maya Santoso. Namun kisah tentang wanita pembawa teh yang ternyata seorang jenderal tidak pernah pudar dari ingatan siapapun di Kesatuan Pasukan Khusus Alpha. Kini, di markas utama di Jakarta, Kolonel Damar Santoso, ya,
pangkatnya kini telah naik, berdiri di depan barisan prajurit muda. Di dadanya tergantung medali perak peninggalan Maya, yang selalu ia kenakan dalam setiap upacara besar. Ia menatap para rekrutan baru yang berdiri tegak, wajah mereka muda, penuh semangat, dan mungkin sebagian masih menyimpan kesombongan yang dulu pernah ia miliki. Prajurit Alfa, katanya lantang, hari ini kalian resmi menjadi bagian dari unit yang paling disegani di negeri ini. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal, di sini, tidak ada yang lebih tinggi dari kehormatan, dan tidak ada yang lebih rendah dari kerendahan hati. Semua prajurit menatap serius. Damar melanjutkan, beberapa tahun lalu, aku pernah mempermalukan seorang wanita yang kukira pembantu dapur. Aku memerintahnya untuk membuatkan teh. Tapi dialah Jenderal Maya Santoso, orang yang membentuk aku jadi manusia hari ini. Suasana mendadak hening. Suara burung gagak di kejauhan terdengar jelas. Damar menatap ke langit. Dia mengajariku bahwa kekuatan tidak datang dari otot, tapi dari jiwa yang tahu kapan harus menunduk dan kapan harus berdiri. Setelah upacara selesai, ia berjalan menuju taman memorial di belakang markas. Di sana berdiri patung perunggu Jenderal Maya, mengenakan pakaian lapangan sederhana dan memegang cangkir teh di tangannya. Di bawahnya tertulis, "Kesederhanaan adalah senjata paling kuat seorang prajurit sejati." Damar menatap patung itu lama. Angin sore meniup lembut rambutnya yang mulai beruban. Seorang prajurit muda datang menghampiri. "Izin, Kolonel. Bolehkah saya tahu kenapa Ibu Jenderal itu memutuskan untuk menyamar waktu itu?" Damar tersenyum tipis. Karena dia ingin tahu siapa yang menghormati manusia tanpa melihat seragamnya. Dan aku gagal dalam ujian itu. Prajurit muda itu menunduk. Tapi kolonel berhasil menebusnya. Tidak, jawab Damar pelan. Aku hanya mencoba hidup sesuai ajarannya. Setelah itu, Damar berjalan menuju ruangannya. Di atas mejanya, masih terletak surat tua dari ayahnya, surat yang dulu diserahkan oleh Maya. Tulisan tinta yang mulai pudar itu seolah memanggilnya kembali ke masa lalu. "Anakku, jika suatu hari kau bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darimu, jangan takut. Jadikan dia cermin untuk melihat kekuranganmu." Ia tersenyum. "Aku sudah menemukannya, Ayah. Dan aku tidak akan lupa." Namun takdir kembali mengetuk pintu kehidupannya. Beberapa minggu kemudian, markas menerima laporan bahwa sebuah tim patroli hilang di perbatasan Laut Timur, di wilayah konflik yang dikenal berbahaya. Damar segera memutuskan untuk memimpin sendiri operasi penyelamatan itu. Malam itu, laut bergolak. Kapal kecil mereka terombang-ambing dihantam ombak besar. Di tengah kabut, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah pulau kecil yang gelap. "Semua bersiap," teriak Damar. Ketika mereka mendarat, pasukan musuh sudah mengepung dari berbagai arah. Damar melompat ke depan, memimpin serangan. Suara tembakan menggema, menggetarkan malam. Satu demi satu prajuritnya terluka, tapi Damar tetap maju. Ia tahu, di situ ada nyawa rekan-rekan yang harus diselamatkan, dan juga warisan kehormatan Maya yang harus dijaga. Di tengah pertempuran, ia teringat kata-kata terakhir sang jenderal. Prajurit sejati tidak hidup untuk dikenang, tapi untuk melindungi. Dengan semangat itu, ia melindungi prajurit muda yang nyaris tertembak, menutupinya dengan tubuhnya sendiri. Peluru menembus lengannya, tapi ia tetap berdiri. Setelah 2 jam baku tembak, bala bantuan datang. Musuh berhasil dipukul mundur, dan semua sandera diselamatkan. Namun begitu helikopter menjemput mereka, Damar roboh. Darah menetes dari bahunya, tapi wajahnya tersenyum puas. "Laporan, Kolonel. Semua prajurit selamat," kata Letnan Raffi dengan suara gemetar. Damar mengangguk pelan. "Bagus. Jangan khawatir tentang aku. Aku hanya kehabisan tenaga." Ia memejamkan mata, dan dalam gelapnya kesadaran, ia seakan melihat bayangan Jenderal Maya berdiri di tepi pantai, memandangnya dengan senyum lembut. "Selamat datang di rumah, Damar." Suara itu terdengar samar, seperti bisikan angin laut. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di rumah sakit militer. Luka-lukanya ditangani, dan para dokter mengatakan ia beruntung masih hidup. Beberapa hari kemudian, Presiden sendiri datang menjenguknya. "Kolonel Damar, negara ini berutang besar padamu," katanya. Namun Damar hanya menjawab, "Yang berutang bukan negara, Pak.
Tapi saya, kepada seseorang yang sudah mengajarkan arti sejati menjadi prajurit. Presiden tersenyum, menepuk bahunya, lalu pergi. Malamnya, Damar keluar dari bangsal dan berjalan pelan menuju taman rumah sakit. Di sana, ia menatap langit penuh bintang. Ia berbisik, "Bu Jenderal, saya sudah melakukan seperti yang Ibu ajarkan. Saya tidak berjuang untuk dikenang, tapi untuk melindungi." Seketika, angin lembut bertiup dari arah laut, membawa aroma melati yang samar, aroma yang dulu selalu ada di sekitar Maya. Damar tersenyum. Ia tahu, di suatu tempat, jiwa sang jenderal sedang mengawasinya dengan bangga. Dan malam itu, dengan tenang ia berjanji pada dirinya sendiri. Selama masih ada satu napas dalam dadaku, ajaran Jenderal Maya Santoso tidak akan pernah mati. Sejak hari itu, di setiap latihan pasukan khusus Alpha, para instruktur selalu menyajikan secangkir teh di awal sesi. Bukan untuk diminum, tapi sebagai simbol pengingat. Bahwa rasa hormat dan kerendahan hati adalah dasar dari semua kekuatan sejati. Dan di dinding aula kehormatan, ada sebuah tulisan sederhana. Dia diperintah untuk membuat teh. Tapi dia menyeduh kehormatan untuk seluruh bangsa. Legenda itu pun terus hidup, menjadi warisan abadi bagi setiap prajurit yang bersumpah untuk melindungi tanah air, tak peduli seragam, pangkat, atau siapa mereka sebelumnya. Karena sejatinya, keberanian tak selalu datang dari teriakan, kadang dari keheningan seorang wanita yang hanya berkata lembut, "Nak, teh ini kubuat dengan hati." Beberapa tahun kemudian, Indonesia memasuki masa yang lebih damai. Namun meski perang telah reda, semangat para prajurit yang pernah dilatih oleh Jenderal Maya Santoso tetap menyala seperti api yang tak pernah padam. Kolonel Damar Santoso kini memegang jabatan baru di Akademi Militer Nasional, tempat di mana generasi prajurit baru dibentuk, bukan hanya dalam kekuatan fisik, tapi juga dalam karakter dan nilai-nilai moral. Di aula besar akademi itu, tergantung potret besar Jenderal Maya. Senyum lembutnya seperti masih hidup, menatap setiap kadet yang melangkah masuk. Di bawah potret itu tertulis kata-kata sederhana namun dalam. "Jangan pernah memerintah orang yang tidak kau hormati." Hari itu, Damar berdiri di depan ratusan kadet muda. Matanya menatap barisan mereka satu persatu. Dalam hati, ia seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, angkuh, cepat menilai, dan terlalu muda untuk memahami makna hormat sejati. Ia memulai pidatonya dengan suara berat tapi tenang. "Anak-anakku, kalian datang ke sini untuk menjadi prajurit. Tapi lebih dari itu, kalian datang untuk menjadi manusia yang tahu arti tanggung jawab. Dulu, aku pernah gagal dalam ujian itu. Aku menghina seseorang yang kukira hanya pembawa teh. Tapi dia ternyata seorang jenderal besar yang telah melindungi negara ini lebih lama dari usia kalian." Kadet-kadet itu saling berpandangan, takjub dan terdiam. Damar melanjutkan, "Aku belajar bahwa musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi kesombongan dalam diri sendiri. Jika kalian tidak bisa menundukkan ego, maka tidak akan ada kemenangan yang benar-benar berarti." Selesai berpidato, Damar berjalan keluar aula. Di luar, langit sore tampak merah keemasan. Ia berhenti sejenak di taman, di mana ada sebuah batu nisan kecil bertuliskan nama Maya Santoso. Di bawahnya, tumbuh bunga melati yang setiap tahun mekar tanpa pernah gagal. Ia berlutut, menatap nisan itu lama. "Bu Jenderal, setiap kali aku mengajarkan anak-anak muda ini, aku merasa seperti ibu masih di sini. Memandu, mengingatkan, bahkan menegur lewat angin yang berhembus." Tiba-tiba seorang gadis muda berpakaian kadet menghampirinya. "Permisi, Kolonel, boleh saya bicara sebentar?" Damar menoleh. Wajah gadis itu bersih, dengan mata tajam yang anehnya mengingatkannya pada seseorang. "Tentu. Ada apa?" Gadis itu mengeluarkan sebuah liontin kecil dari saku bajunya. Di dalamnya, ada foto Jenderal Maya bersama seorang bayi. "Saya menemukannya di rumah kakek saya. Dia bilang ini pernah dikirim oleh seseorang bernama Maya Santoso." Damar membeku. "Kakekmu siapa, Nak?" "Nama kakek saya Rendra." "Rendra Damar." Damar terdiam beberapa detik. "Ayahku?" Gadis itu tersenyum kecil. "Berarti kita keluarga." Ia memperkenalkan diri. "Nama saya Maya Rendra, Kolonel. Ayah saya dulu sering menceritakan tentang ibu jenderal yang menyelamatkan keluarganya." Mendengar nama itu, Maya Rendra,
Damar merasa sesuatu bergetar dalam hatinya. Seperti takdir yang berputar dengan caranya sendiri. Ia menatap gadis itu penuh rasa haru. Kau tahu artinya apa nama itu? Gadis itu menggeleng. Itu bukan hanya nama. Itu simbol dari dua jiwa yang pernah menyelamatkan bangsa ini, Maya dan Rendra. Dan kini darah mereka ada dalam dirimu. Air mata menetes di pipi Maya muda itu. Saya hanya ingin menjadi prajurit yang layak, Kolonel. Tapi kadang saya takut saya tidak cukup kuat. Damar menepuk pundaknya lembut. Kekuatan sejati bukan dari otot, nak. Tapi dari hati yang tidak menyerah meski seluruh dunia meragukanmu. Ingatlah, keberanian bukan berarti tak takut, tapi tetap melangkah walau takut. Malam itu, Damar menatap ke langit yang penuh bintang. Di antara cahaya bintang, ia merasa seolah melihat dua sosok berdiri berdampingan, Kapten Rendra dan Jenderal Maya, tersenyum ke arahnya. Ia berbisik pelan, warisan kalian sudah kuteruskan. Kini giliran generasi baru menjaga apa yang kalian mulai. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, nama Kolonel Damar Santoso dan Jenderal Maya Santoso menjadi legenda dalam dunia militer Indonesia. Kisah tentang pembawa teh yang ternyata seorang jenderal telah dijadikan materi wajib di setiap akademi militer, bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dihayati. Dan setiap kali upacara wisuda prajurit baru digelar, secangkir teh selalu diletakkan di podium utama, bukan sebagai simbol kelemahan, tapi sebagai lambang kehormatan, pengingat bahwa kerendahan hati adalah mahkota yang tak terlihat. Pada suatu hari senja, ketika Damar sudah berusia lanjut, ia duduk di beranda rumahnya menghadap laut. Di tangannya, ia masih menggenggam surat ayahnya dan medali Maya. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma melati. Ia memejamkan mata, tersenyum, dan berbisik pelan. Sekarang aku mengerti, Bu Jenderal, hidup ini bukan tentang siapa yang memberi perintah, tapi tentang siapa yang mampu memberi arti. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, seolah seluruh alam memberi hormat kepada dua jiwa yang telah menyeduh kehormatan untuk bangsanya, Jenderal Maya Santoso dan Kolonel Damar Santoso. Mereka mungkin telah tiada, tapi semangat mereka akan terus hidup dalam setiap tetes teh yang disajikan dengan hati, di setiap latihan, di setiap doa, dan di setiap jiwa prajurit yang memilih untuk berjuang bukan demi pangkat, tapi demi kebenaran. Karena sesungguhnya, keberanian terbesar bukanlah menaklukkan musuh di medan perang, melainkan menaklukkan kesombongan dalam diri sendiri. Namun begitu, suasana di kantin tiba-tiba berubah ketika seorang perwira tinggi lain masuk. Semua orang langsung berdiri tegak memberi hormat. Laki-laki itu berambut abu-abu, berwajah keras, dan matanya tajam menelusuri ruangan. Dialah Kolonel Santoso, komandan lapangan yang terkenal kejam tapi sangat dihormati. Begitu matanya jatuh pada sosok perempuan tua yang membawa nampan teh di sudut ruangan, langkahnya terhenti seketika. Bu, itu, bukan, suaranya bergetar halus, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada pria seperti dia. Semua prajurit menatap heran. Sinta menunduk perlahan, kemudian meletakkan nampan di meja. Dengan tenang ia berdiri tegak, lalu melepas topi lusuh yang menutupi rambut pendek berwarna perak. Semua orang tertegun saat melihat lencana emas berbentuk bintang 5 tersemat di bawah kerah bajunya. Ruangan itu tiba-tiba senyap, bahkan suara angin pun seolah berhenti berhembus. Sinta menatap tajam ke arah Andra yang tadi memerintahnya. Jadi, kau yang berani memerintah seorang perempuan untuk membuatkan teh, ya? Suaranya rendah tapi menggema di seluruh ruangan. Andra yang tadi penuh percaya diri kini pucat pasi. Tangannya gemetar, tubuhnya hampir tak sanggup berdiri tegak. Ia menelan ludah keras-keras, berusaha mencari kata-kata, tapi tidak ada suara yang keluar. Kolonel Santoso langsung menghormat. Maafkan kami, Jenderal. Kami tidak tahu. Tidak tahu, ya? Sinta memotong dingin. Tidak tahu tidak berarti bisa memperlakukan siapapun dengan sombong. Andra langsung berlutut, wajahnya menunduk ke lantai. Ampun, Bu, saya tidak tahu, sungguh tidak tahu. Sinta melangkah perlahan ke arahnya, setiap langkah terdengar jelas di lantai semen. Kau lihat tanganku ini? Ia mengangkat tangan kanannya yang terdapat bekas luka panjang. Luka ini kudapat saat menyelamatkan rekan sepertimu di medan perang. Tapi lihatlah, sekarang anak muda sepertimu malah merasa tinggi hanya karena seragam dan pangkat kecil di dadamu. Udara terasa berat. Tak seorang pun berani bersuara. Kolonel Santoso menunduk, menahan rasa malu. Jenderal, izinkan saya menindak disiplin prajurit ini.
Sinta menggeleng. Tidak perlu. Aku ingin memberinya pelajaran yang lebih dari sekadar hukuman. Ia menatap Andra dalam-dalam. Besok, kau ikut denganku ke lapangan pelatihan tim elit. Aku ingin lihat seberapa tangguh mulut yang berani memerintah seorang jenderal untuk membuatkan teh. Mata Andra membulat. Bu, saya bukan pasukan elit, saya hanya... Sinta menatapnya tajam. Kau akan belajar menjadi seorang prajurit sejati, bukan hanya pemakai seragam. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, Andra sudah berdiri di lapangan pelatihan. Udara masih dingin dan embun menggantung di atas tanah. Jenderal Sinta datang mengenakan seragam lapangan penuh lumpur, bukan pakaian bersih seperti biasanya. Ia berjalan tanpa ajudan, tanpa tanda kemewahan, hanya membawa tongkat baja di tangan kanan. Lari keliling lapangan 20 kali, perintahnya. Andra menatapnya kaget. 20 kali, Bu? Pertanyaan kedua akan menambah 5 putaran. Andra segera berlari, napasnya tersengal setelah 5 putaran pertama. Tapi Sinta hanya berdiri diam, memantau dengan ekspresi dingin. Setelah 20 putaran selesai, Andra hampir jatuh tersungkur, wajahnya pucat, keringat membanjir. Sekarang, kau tahu rasanya diperintah tanpa penjelasan, kata Sinta sambil menatap lurus ke matanya. Andra hanya bisa mengangguk lemah. Sinta mendekat, suaranya melembut. Aku tidak ingin merendahkanmu, nak. Aku hanya ingin kau tahu bahwa di dunia militer, kekuatan sejati bukan berasal dari pangkat, tapi dari rasa hormat dan empati. Air mata menetes di pipi Andra. Ia menunduk, merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Maafkan saya, Bu. Saya sudah bersikap sombong. Sinta menepuk bahunya perlahan. Tak apa. Kesalahan hanya menjadi dosa jika kau tidak belajar darinya. Sejak hari itu, Andra berubah total. Ia menjadi salah satu prajurit paling disiplin di batalion, dan setiap kali melihat perempuan tua atau staf di camp, ia selalu memberi salam hormat terlebih dahulu. Tapi kisah itu tidak berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, saat pasukan mereka ditugaskan ke daerah konflik perbatasan, Andra hampir kehilangan nyawanya dalam serangan mendadak. Saat musuh menembak dari kejauhan, seseorang menariknya ke tanah tepat sebelum peluru mengenai kepalanya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok Jenderal Sinta dengan darah mengalir di bahunya. Pergi ke belakang. Aku masih bisa bertahan, katanya sambil tetap menembak balik. Andra menangis di tengah suara tembakan. Tidak, Bu. Saya tidak akan tinggalkan Ibu. Namun Sinta menatapnya dengan tatapan keras. Kau prajurit, bukan anak kecil. Lanjutkan misi. Ini perintah. Dengan air mata yang mengalir deras, Andra akhirnya menarik diri ke posisi aman, menyelesaikan misi yang mereka mulai. Ketika pasukan kembali, Sinta dibawa dengan tandu, tapi senyumnya tenang. Sekarang kau tahu, bagaimana rasanya memperjuangkan orang lain, katanya pelan sebelum matanya terpejam. 1 tahun kemudian, di upacara penghormatan nasional, Andra berdiri di depan monumen peringatan dengan air mata mengalir. Ia membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di bawah foto Jenderal Sinta. Teh ini, untuk Ibu, bisiknya lirih. Maaf dulu saya menyuruh Ibu membuatkan teh. Sekarang biarkan saya yang melakukannya untuk Ibu. Setahun telah berlalu sejak peristiwa pertempuran di perbatasan yang merenggut nyawa Jenderal Sinta. Namun bagi Letnan Andra, setiap pagi masih terasa sama, dingin, sunyi, dan penuh kenangan yang menusuk. Di pangkalan utama, ia sering berjalan melewati aula pelatihan di mana dulu Sinta menegurnya. Setiap langkah di lantai semen seperti menggaungkan suara sepatu bot jenderal itu, suara yang dulu menegakkan moral seluruh pasukan. Di ruang kenangan Jenderal Sinta, sebuah foto besar terpajang di dinding. Dalam foto itu, Sinta mengenakan seragam tempur dengan wajah tegas namun senyum tipis menghiasi bibirnya. Di bawah foto tertulis, kekuatan sejati bukan dari pangkat, tapi dari hati yang melindungi. Kalimat itu menjadi pegangan Andra selama menjalankan tugas. Ia kini naik pangkat menjadi kapten muda. Semua orang mengenalnya sebagai prajurit yang disiplin dan berjiwa pemimpin. Namun di balik wajah tenangnya, tersimpan penyesalan yang tak pernah padam. Suatu sore, Andra menerima surat dari markas pusat. Di amplop itu tertulis tangan seseorang yang sangat ia kenali. Tulisan itu adalah milik Jenderal Sinta. Tangan Andra bergetar ketika ia membukanya.
Di dalamnya terdapat sepucuk surat dan sebuah kunci kecil dari logam perak. Surat itu dimulai dengan kalimat, "Andra, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku menulis surat ini bukan untuk membuatmu bersedih, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang tak sempat kukatakan." Andra duduk perlahan di bangku kayu. Matanya mulai basah membaca kalimat berikutnya. "Kau tahu, saat pertama kali aku melihatmu di kantin, aku sengaja tidak menegurmu. Aku ingin tahu apakah kesombongan masih tumbuh di antara generasi muda yang seharusnya menjaga masa depan negeri ini. Tapi ketika kau menatapku dengan tatapan angkuh, aku tidak marah. Aku justru melihat diriku sendiri di masa muda." Andra berhenti sejenak, mengusap matanya. Surat itu seolah menembus waktu. Ia bisa membayangkan Sinta menulisnya dengan tenang di dalam tenda militer, dengan lampu redup dan suara peluru di kejauhan. "Aku dulu juga sombong, Andra. Aku pikir pangkat dan kekuatan bisa membuat orang lain tunduk. Tapi perang mengajariku hal yang lain. Aku melihat prajurit biasa rela mati untuk melindungi orang yang bahkan tidak mengenalnya. Dari situlah aku belajar bahwa kepemimpinan bukan soal memerintah, tapi soal melayani." Andra menatap kunci perak di tangannya. Di bawah surat itu tertulis satu baris lagi. "Pergilah ke ruang penyimpanan barak utara. Laci besi nomor 7. Gunakan kunci ini. Di sana ada sesuatu yang harus kau teruskan." Tanpa berpikir panjang, Andra segera menuju barak utara. Ruangan itu lama tidak dibuka, berdebu dan sunyi. Ketika ia menemukan laci nomor 7 dan memutar kuncinya, terdengar bunyi klik halus. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak kayu berukir lambang Garuda dan sebuah buku catatan lusuh. Di samping buku itu, ada foto Sinta muda berdiri bersama sekelompok anak-anak. Andra membuka catatan itu. Di halaman pertama tertulis, "Program Harapan. Untuk membangun sekolah bagi anak-anak yatim prajurit." Ternyata, selama ini Jenderal Sinta memiliki rencana rahasia, mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak para prajurit yang gugur di medan perang. Ia telah mengumpulkan dana dari gajinya sendiri, bahkan menjual sebagian besar aset pribadinya untuk memulainya. Namun proyek itu tertunda karena perang berkepanjangan. Andra menggenggam catatan itu dengan kuat. "Saya akan melanjutkan impianmu, Bu," bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi Andra. Ia mulai mengumpulkan rekan-rekan lamanya, para prajurit yang pernah dilatih langsung oleh Sinta. Bersama mereka, ia memulai pembangunan di sebuah desa kecil di perbatasan Jawa Tengah. Desa itu dulunya menjadi tempat latihan rahasia pasukan khusus di masa muda Sinta. Penduduk desa menyambut mereka dengan tangan terbuka, karena mereka masih mengingat bagaimana Sinta dulu sering datang membawa bantuan untuk anak-anak di sana. Pembangunan sekolah itu tidak mudah. Banyak kendala, mulai dari kekurangan dana, cuaca buruk, hingga ancaman dari kelompok bersenjata lokal yang menolak kehadiran militer. Namun setiap kali semangat para pekerja mulai surut, Andra membacakan pesan dari catatan Sinta. "Jangan pernah takut melakukan kebaikan, bahkan jika dunia tidak bertepuk tangan. Sebab tugas seorang prajurit sejati adalah menjaga, bukan dihormati." Kata-kata itu seperti api yang menyalakan keberanian. Semua orang bekerja siang malam, sampai akhirnya, setelah hampir 1 tahun, bangunan sekolah itu berdiri kokoh. Mereka menamainya Sekolah Sinta Dharma. Upacara peresmian dilakukan sederhana. Anak-anak memakai seragam putih merah, bernyanyi dengan wajah ceria. Andra berdiri di depan, memegang secangkir teh hangat yang ia taruh di atas meja kecil di sisi podium. "Teh ini untuk Ibu Sinta," katanya sambil tersenyum. "Karena dari beliau, saya belajar arti sejati menjadi manusia." Semua orang menunduk hening. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma teh melati ke udara. Namun di tengah keharuan itu, seorang perempuan tua mendekati Andra. Rambutnya disanggul sederhana, matanya teduh namun tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Rahayu, adik kandung Jenderal Sinta. "Jadi kau Andra?" tanyanya lembut. "Kau tahu, sebelum Sinta meninggal, ia menitipkan sesuatu untukmu padaku." Rahayu menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna coklat. Di dalamnya, ada foto tua yang sudah agak pudar. Foto itu menunjukkan Sinta muda menggendong seorang bayi laki-laki, di belakangnya ada tulisan kecil, "Untuk anak yang kutemukan di reruntuhan, semoga kelak menjadi prajurit yang berani." Andra menatap foto itu lama sekali, lalu memandang Rahayu dengan mata berkaca-kaca. "Anak ini siapa, Bu?" Rahayu menghela napas.
Itu, kau, Nak. Andra terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Maksud ibu, saya? Rahayu mengangguk pelan. Kau bukan tahu, Andra? Kau dulu ditemukan oleh pasukan Sinta saat perang di wilayah timur 25 tahun lalu. Orang tuamu tewas dalam serangan udara. Sintalah yang menggendongmu keluar dari reruntuhan dan menyerahkanmu ke panti asuhan militer. Ia mengikutimu diam-diam, memastikan kau tumbuh aman. Dia tidak pernah mengakuinya secara resmi karena takut dikatakan melanggar kode etik militer. Tapi dalam hatinya, dia selalu menganggapmu sebagai anaknya sendiri. Andra tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya jatuh membasahi foto itu. Semua kenangan tentang Sinta, tatapan tajamnya, suaranya, bahkan kemarahannya, kini terasa sangat berbeda. Ia bukan sekadar komandannya, tapi ibu yang selama ini melindunginya dalam diam. Malam itu, Andra duduk sendirian di depan gedung sekolah yang baru selesai dibangun. Di tangannya, ia memegang foto itu sambil menatap langit berbintang. Bu, ternyata selama ini ibu tidak hanya mengajarkan saya tentang disiplin. Ibu sedang mengajari saya tentang cinta, ucapnya lirih. Ia menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di bawah papan nama sekolah. Cahaya lilin bergetar pelan diterpa angin, seolah menjawab doanya. Beberapa tahun berlalu. Sekolah Sinta Dharma berkembang pesat. Banyak anak-anak prajurit yang dulunya tak punya tempat belajar kini berhasil melanjutkan pendidikan tinggi. Andra tetap mengajar di sana ketika tidak sedang bertugas. Ia mengajarkan bukan hanya taktik militer, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan oleh Sinta. Suatu hari, seorang anak kecil menghampirinya di kelas. Anak itu memegang buku catatan dan bertanya polos, "Pak Andra, kenapa Bapak selalu bilang kalau teh itu istimewa?" Andra tersenyum. Karena teh mengajarkan kita tentang kesabaran, Nak. Airnya harus panas dulu sebelum bisa mengeluarkan aroma terbaiknya. Sama seperti manusia, kadang kita harus melalui panasnya ujian agar jadi lebih kuat. Anak-anak tertawa kecil mendengarnya, tapi bagi Andra, kalimat itu adalah pengingat hidup. Setiap kali ia melihat secangkir teh, ia melihat wajah Sinta di dalam uap hangatnya. Beberapa bulan kemudian, Andra mendapat undangan ke markas besar. Di sana, sebuah upacara penghargaan digelar untuk mengenang jasa Jenderal Sinta. Di hadapan para pejabat tinggi dan veteran perang, nama Sinta resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ketika tiba gilirannya memberi pidato, Andra berdiri tegap di podium. Dulu, saya pernah memerintahkan seorang perempuan untuk membuatkan saya teh. Saya tidak tahu bahwa perempuan itu adalah jenderal besar yang telah menyelamatkan negeri ini berkali-kali. Tapi sekarang, saya tahu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pangkat, bukan dari seragam, tapi dari hati yang mampu memaafkan dan melindungi. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh aula. Namun Andra tahu, penghormatan sejati bukanlah tepuk tangan itu, melainkan doa yang ia kirimkan diam-diam untuk seorang ibu yang mengajarinya arti kehidupan. Malamnya, setelah upacara selesai, Andra kembali ke rumah. Di meja makannya, seperti kebiasaannya setiap malam, ia menyiapkan secangkir teh melati dan menatapnya lama. Untuk ibu, katanya pelan, sebelum menyeruput tegukan pertama. Namun tiba-tiba, pandangannya tertuju pada amplop lain yang entah sejak kapan berada di sudut meja. Di atasnya tertulis huruf-huruf halus, "Buka saat kau siap." Andra membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar surat terakhir, ditulis dengan tinta biru, jelas milik Jenderal Sinta. Andra, jika suatu hari kau menemukan surat ini, berarti kau telah menjadi seperti yang kuharapkan. Aku tidak menyesal meninggalkan dunia ini, karena aku tahu ada seseorang yang akan melanjutkan langkahku. Jangan berhenti berbuat baik, meskipun dunia berubah menjadi dingin. Karena selama ada kebaikan di hatimu, aku akan selalu hidup di sana. Tangan Andra bergetar. Ia menatap surat itu lama, lalu tersenyum dengan air mata yang menetes. "Terima kasih, Ibu," bisiknya.